Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Corp. Di tengah gempuran kampanye rasis dan Islamofobia, calon wali kota New York, Zohran Mamdani, justru makin populer. Kandidat muslim keturunan Uganda India ini berhasil membalik serangan menjadi dukungan publik menjelang pemilihan 4 November. Informasi lainnya pemirsa, berakhir sudah masa kejayaan Benjamin Netanyahu. Popularitas Perdana Menteri Israel itu terus menurun di penghujung 2025. Setelah mayoritas warga dalam survei pendapat media lokal Israel menolak kemungkinan dirinya maju lagi di pemilu mendatang. Selengkapnya hanya di One News International TV One News Corp. Faksi-faksi politik utama Palestina, termasuk kelompok Hamas, dilaporkan mencapai kesepakatan untuk membentuk Komite Teknokrat Independen. Komite tersebut dibentuk untuk mengambil alih pengelolaan jalur Gaza setelah konflik di sana berakhir. Kesepakatan tersebut diumumkan melalui pernyataan bersama yang dipublikasikan di situs resmi Hamas pada Jumat 24 Oktober waktu setempat. Pertemuan antara perwakilan faksi digelar di Kairo, Mesir, dan menghasilkan keputusan untuk menyerahkan pengelolaan Gaza kepada komite sementara yang terdiri dari teknokrat independen. Dalam pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa komite teknokrat itu akan mengelola urusan kehidupan masyarakat dan layanan dasar di jalur Gaza. Dengan melakukan kerjasama bersama negara-negara Arab dan lembaga internasional, faksi-faksi yang hadir juga menyatakan nekat untuk memperkuat persatuan politik serta menyusun posisi bersama dalam menghadapi tantangan perjuangan rakyat Palestina. Selain itu, mereka menyerukan agar seluruh kekuatan politik Palestina duduk bersama menyusun strategi nasional. Mereka juga akan menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Sumber diplomatik yang mengetahui proses pembahasan menyebut kepada AFP bahwa delegasi Hamas dan Fatah telah mengadakan pertemuan di Kairo pada Kamis 23 Oktober. Pertemuan tersebut akan membuat fase kedua gencatan senjata Gaza yang dimediasi Amerika Serikat. Kedua pihak dikatakan sepakat melanjutkan dialog guna memperkuat koordinasi internal menghadapi kebijakan Israel. Dalam waktu bersamaan, Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashat juga menggelar pertemuan dengan sejumlah faksi penting Palestina termasuk Jihad Islam. Sekutu Hamas serta dua kelompok dalam PLO yaitu Front Demokratik dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina. Hamas dan Fatah memiliki sejarah panjang persaingan politik yang telah menghambat upaya rekonsiliasi nasional Palestina sejak pemilu 2006. Pada Desember 2024, kedua kelompok sempat sepakat membentuk komite bersama untuk mengelola jalur Gaza pasca perang, meski menuai kritik dari sebagian anggota Fatah.
Hamas yang merebut kekuasaan di Gaza pada 2007 menegaskan tidak bermaksud pemerintah wilayah itu kembali, namun menolak desakan untuk melucuti senjata para petempurnya. Rusia yakin sejumlah anggota NATO, khususnya Polandia, ingin mencabut pembatasan penetapan senjata nuklir di negara mereka. Negara NATO memang dipagari oleh pembatasan kepemilikan atau penempatan senjata nuklir. Sebagai bagian dari perjanjian keamanan di masa lalu dengan Rusia. Rusia menyebut langkah dari negara NATO ini sebagai langkah awal perang terbuka dan akan memperburuk risiko strategis dan ketegangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dilansir NW, menyoroti kekhawatiran negaranya soal ancaman dari NATO. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan atas Ukraina dan runtuhnya kerangka kerja pengendalian senjata seperti perjanjian INF. Apa itu perjanjian INF? Yang merupakan satu dari serangkaian perjanjian pengendalian senjata nuklir bagi negara-negara di kawasan Eropa. Intermediate Range Nuclear Force atau INF Treaty merupakan perjanjian pengendalian senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 8 Desember 1987. Perjanjian ini ditandatangani Presiden Amerika Serikat saat itu Ronald Reagan dan Presiden terakhir dari Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Perjanjian ini mewajibkan kedua negara untuk menghapus seluruh rudal balistik dan jelajah berbasis darat dengan jangkauan antara 500 hingga 5.500 km. Baik yang bersenjata nuklir maupun konvensional. Tujuan utamanya adalah mengurangi ancaman perang nuklir di Eropa dan menekan eskalasi perlombaan senjata pada masa Perang Dingin. Eric Adams dropped out of the mayor's race yesterday, and a lot of the focus has been on the question of impact it may have on election day, what it means for the horse race. And what it loses sight of is that for New Yorkers who are struggling to afford the most expensive... Calon wali kota New York, Zohran Mamdani, tetap memimpin dalam berbagai survei meski menjadi sasaran kampanye bernuansa rasis dan Islamofobia menjelang pemilihan 4 November mendatang. Kandidat Muslim keturunan Uganda India itu justru berhasil mengubah serangan menjadi gelombang simpati publik. Berdasarkan hasil jajak pendapat AARP dan Gotham Polling and Analytics, Mamdani meraih dukungan 43,2% suara. Angka tersebut menempatkannya jauh di depan mantan gubernur New York Andrew Cuomo yang memperoleh 28,9%, serta kandidat Partai Republik Curtis Sliwa dengan 19,4%.
Sementara, sekitar 8,4% pemilih masih belum menentukan pilihan. Menjelang hari pemilihan, Mamdani menghadapi serangan politik yang menyinggung isu agama dan ras. Cuomo menuai kecaman setelah tertawa dalam sebuah siaran radio ketika pembawa acara menyindir bahwa Mamdani akan bersorak jika serangan 11 September terulang kembali. Pernyataan itu langsung memicu protes dari berbagai kelompok advokasi Muslim, termasuk Care Action. Direktur eksekutif organisasi itu, Basim Elkara, menilai tindakan Cuomo telah melewati batas normal dan memperkuat ujaran kebencian dalam politik. Sementara itu, Curtis Sliwa dari Partai Republik juga melancarkan serangan serupa dengan menuding Mamdani mendukung jihad global. Tuduhan tersebut bahkan muncul dalam iklan kampanye yang menampilkan citra negatif dirinya sebagai teroris, sebuah strategi yang memicu kritik tajam dari sejumlah pengamat politik dan aktivis. Menanggapi berbagai serangan itu, Mamdani menyampaikan pidato emosional di luar sebuah masjid di Bronx pada Jumat 24 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa kebencian dan fitnah tidak akan menggoyahkan tekadnya untuk memperjuangkan perubahan di New York. Dalam pidatonya, Mamdani menyebut pengalaman menjadi Muslim di kota tersebut kerap disertai penghinaan. Namun, keyakinan untuk tetap berdiri teguh di tengah diskriminasi menjadi sumber kekuatan bagi dirinya dan komunitasnya. Ia menambahkan bahwa kampanye berfokus pada isu-isu real seperti ketimpangan sosial, perumahan terjangkau, serta kesejahteraan ekonomi warga kelas pekerja. Mamdani menilai politik identitas yang dimainkan lawan-lawannya tidak akan memecah semangatnya untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif bagi seluruh warga New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya ingin bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat melakukan kunjungan ke kawasan Asia, terutama ke Korea Selatan pekan depan. Dia menambahkan tentang Kim Jong-un yang terakhir kali dia temui tahun 2019 sama masa jabatan pertamanya. Trump mengatakan bahwa sangat akrab dengan Kim Jong-un. Pernyataan Trump itu disampaikan setelah Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-yung mengatakan dirinya meyakini ada peluang yang cukup besar untuk pertemuan antara Trump dan Kim Jong-un saat sang Presiden Amerika Serikat berkunjung ke Semenanjung Korea pekan depan. Trump diperkirakan berada di Korsel pada Rabu 29 Oktober 2025 pekan depan untuk menghadiri Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Laporan media-media Amerika Serikat menyebut para pejabat dari pemerintah Trump telah secara tertutup membahas pengaturan untuk pertemuan antara sang Presiden Amerika Serikat dan pemimpin tertinggi Korea Utara. Keduanya terakhir kali bertemu dan bicara pada tahun 2019 lalu. Chang saat berbicara kepada wartawan mengatakan bahwa Korea Utara telah memperhatikan hal yang kemungkinan besar akan terjadinya sebuah pertemuan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik perhatian saat menari mengikuti iringan musik begitu tiba di landasan pacu Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 26 Oktober. Kedatangan Trump di Malaysia disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Begitu turun dari pesawat, keduanya berjabat tangan di bawah sambutan meriah sekelompok orang yang memainkan musik dan bertepuk tangan. Suasana yang riang itu membuat Trump spontan berjoget dengan menggerakkan kedua tangannya ke arah para penyambut. Anwar yang berdiri di sampingnya tampak ikut bertepuk tangan melihat aksi sang Presiden Amerika Serikat itu. Malaysia menjadi tujuan pertama dalam rangkaian kunjungan Trump ke Asia pekan ini. Di Kuala Lumpur, Trump dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober. Dalam kesempatan itu, Trump juga menandatangani kesepakatan dagang dengan Malaysia yang tahun ini memegang posisi ketua ASEAN. Selain agenda ekonomi, Trump dijadwalkan menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara sempat terlibat konflik bersenjata pada Juli lalu sebelum akhirnya mencapai gencatan senjata dengan mediasi dari Malaysia dan pemerintah Amerika Serikat. Sejumlah sumber dari Brazil dan Amerika Serikat menyebutkan Trump kemungkinan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di sela-sela KTT ASEAN. Pertemuan itu diperkirakan menjadi langkah untuk memperbaiki hubungan diplomatik yang sempat memburuk antara kedua negara. Usai menyelesaikan kunjungan di Malaysia, Trump akan bertolak ke Tokyo, Jepang, sebelum melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan. Ia dijadwalkan mendarat di kota pelabuhan Busan pada Rabu 29 Oktober untuk menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Sehari setelahnya, pada Kamis 30 Oktober, Trump akan melanjutkan agenda diplomatik dengan bertemu Presiden China Xi Jinping. Pemerintah Amerika Serikat mengerahkan sebuah kapal induk ke perairan di lepas pantai Amerika Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kehadiran militer di kawasan itu. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Jumat 24 Oktober 2025, sebagaimana dilansir The Telegraph India. Hegseth menyatakan militer Amerika Serikat juga melakukan serangan ke-10 terhadap sebuah perahu yang dicurigai mengangkut narkoba. Dia menuduh kelompok Tren de Aragua, sebuah geng yang diduga sebagai pengelola perahu tersebut, Hegseth mengatakan 6 orang tewas dalam insiden di Laut Karibia itu. Dalam unggahan di media sosial, Hegseth mengatakan bahwa serangan terjadi pada tengah malam dan menjadi serangan pertama yang dilakukan pada malam hari.
kecepatan serangan dari Amerika Serikat terhadap kapal narkoba yang ada di Amerika Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Ketika operasi dimulai, serangan dilaporkan terjadi setiap beberapa pekan sekali. Dalam pekan ini, jumlah serangan melonjak menjadi 3 kali, sehingga total korban tewas sejak September mencapai sedikitnya 43 orang. Rekaman kegiatan pelatihan pasukan Amerika Serikat di wilayah Karibia dan Puerto Rico pada bulan September dilaporkan telah dirilis oleh Defense Visual Information Distribution Service pada hari Rabu 21 Oktober. Militer Amerika Serikat dikabarkan meningkatkan kehadirannya di kawasan Karibia dengan mengerahkan kapal perusak berpeluru kendali, pesawat tempur F-35, kapal selam bertenaga nuklir, serta ribuan personel militer. Selain itu, Amerika Serikat juga disebut telah melancarkan 10 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkotika di wilayah Karibia dan Samudra Pasifik. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan hampir 40 orang. Meskipun Pentagon tidak memberikan banyak keterangan, lembaga tersebut menyampaikan bahwa beberapa serangan dilakukan terhadap kapal-kapal yang berada di dekat wilayah Venezuela. Tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan sejumlah pakar hukum dan anggota parlemen dari Partai Demokrat. Mereka mempertanyakan apakah operasi militer tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perang yang berlaku. Sementara itu, Reuters melaporkan pada pekan sebelumnya bahwa 2 orang yang diduga sebagai pengedar narkoba berhasil selamat dari serangan militer Amerika Serikat di wilayah Karibia. Keduanya dikabarkan telah diselamatkan dan dibawa ke kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum akhirnya dipulangkan ke negara asal masing-masing, yaitu Kolombia dan Ekuador. Popularitas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampaknya kian menurun tajam di penghujung tahun 2025. Jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh media lokal Israel Channel 12 menunjukkan bahwa mayoritas warga Israel tidak menginginkan Netanyahu kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum berikutnya. Menurut hasil survei tersebut, 52% responden menolak Netanyahu maju lagi.
sementara 41% menyatakan masih mendukungnya dan 7% memilih tidak memberikan pendapat. Angka ini memperlihatkan penurunan signifikan dalam dukungan terhadap Perdana Menteri paling lama menjabat dalam sejarah Israel itu. Pengamat politik menilai anjloknya dukungan publik disebabkan oleh kombinasi faktor politik, hukum, dan sosial yang semakin menekan pemerintahnya. Alasan popularitas Netanyahu merosot ialah serangkaian kasus korupsi yang menjeratnya. Netanyahu belakangan diketahui tengah menghadapi tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam beberapa skandal. Yang melibatkan pemberian hadiah mewah dan kesepakatan dengan media besar. Selain skandal hukum, Netanyahu juga dinilai gagal mengelola berbagai krisis besar yang melanda Israel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.